Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khotib pada kesempatan ini akan menyampaikan 4 pelajaran, 4 hikmah di balik protokol kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat dan tidak ada kehidupan manusia di bumi ini kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156, Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai orang-orang yang beriman, apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini sedang terjadi, masih terjadi musibah pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menginfeksi manusia di seluruh dunia. Sejak Desember 2019 lalu, virus yang tak kasat mata ini mewabah dan tercatat sampai tahun 2021 ini sudah lebih dari 90 juta orang terinfeksi. Makhluk Allah ini juga sampai sekarang sudah menyebabkan sekitar 1,9 juta orang meninggal dunia. Bencana non-alam ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sendi-sendi kehidupan manusia, semuanya terdampak oleh pandemi corona ini. Pandemi ini pun disikapi oleh pemangku kebijakan, disikapi oleh pemerintah dengan menerapkan pola hidup baru yang dikenal dengan istilah new normal. Segala aktivitas kehidupan harus tetap berjalan, namun harus memperhatikan tatanan atau model baru untuk menghindari virus ini. Pemerintah pun terus meningkatkan masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditunjuk sebagai ikhtiar lahiriah untuk memutus rantai penyebaran virus corona tersebut. Protokol kesehatan yang dianjurkan meliputi 4 hal, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Protokol kesehatan yang pertama adalah memakai masker, menggunakan masker. Ini bisa jadi peringatan bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa menjaga mulut kita, untuk senantiasa menjaga lisan kita. Di zaman digital saat ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benaknya. Era media sosial yang tidak ada lagi batas dan jarak ini menjadikan banyak orang ceroboh dan tidak berpikir apa yang akan terjadi setelah dia berucap. Kita sering melihat berita atau membaca koran bahwa banyak kasus hoax terjadi, banyak kasus ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya. Itu diakibatkan oleh mereka-mereka yang tidak pandai menjaga lisan dan ucapannya. Saat ini kita bisa rasakan sendiri banyak orang yang memproduksi hoax, ujaran kebencian, propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat atau konflik horizontal. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kita melalui hadisnya untuk berbicara hal-hal yang baik saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Di zaman modern ini berbagai tindakan dan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan. Baik dosa itu merugikan diri sendiri terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non alam menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar, dengan harapan doa, dengan harapan istighfar tadi meleburkan dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang selanjutnya yaitu adalah menjaga jarak. Ini juga menjadi renungan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim yang kerap kita untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan duniawi. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir untuk tempat istirahat saja, ini menjadikan kita lupa kehidupan abadi, yakni akhirat. Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita bahwa umat manusia saat ini sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia sekaligus lupa dan dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abada wa'mal li akhiratika ta'ithu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Protokol kesehatan yang keempat, yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyadari diri, bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong dan tidak menundukkan nafsu. Manusia sering berbuat ketamakan dan kesewenang-wenangan karena nafsu telah menunggangi akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ringkas renungan tentang hikmah 4 protokol kesehatan
dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling kuasa, Allah lah yang paling sempurna. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah yang lemah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberi keselamatan, dan melakukan ikhtiar langit agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.